Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kajian Imperium TV. Tetap kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana bahayanya filsafat. Bagaimana filsafat tidak lagi bisa menemukan kebenaran. Nah, bagi yang baru mengikuti tayangan ini, sebaiknya juga mengikuti tayangan-tayangan sebelumnya agar terjadi titik sambung tentang setiap pembahasan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana post-truth. Nah, jadi belakangan soal post-truth ini menjadi sangat populer, menjadi pembahasan baru dalam dunia filsafat tentang bagaimana yang disebut dengan post-truth. Nah, post-truth ini adalah, kalau dalam bahasa halusnya ini adalah pasca kebenaran. Apa ini maksud dengan pasca kebenaran? Mengapa kebenaran itu memiliki era pasca? Memiliki setelah kebenaran. What next setelah kebenaran? Nah, jadi kalau dalam bahasa Dr. Fahrudin Faiz, dia mengatakan post-truth itu sebenarnya adalah ngapusi kebohongan. Nah, tapi dari situ kita bisa melihat bagaimana kesimpulan bahwa filsafat itu adalah satu yang bukan menemukan lagi kebenaran. Nah, jadi filsafat nampaklah bukan lagi menjadi pijakan untuk jalan menghasilkan yang namanya kebenaran. Nah, di zaman era modernitas hari ini atau postmodernitas, maka kita bisa melihat bagaimana hasil dan buah dari filsafat yang digunakan oleh umat manusia mayoritas untuk melahirkan yang namanya sistem. Nah, jadi kalau kita berbicara sistem hukum, itu adalah lahir dari yang namanya filsafat hukum. Kalau kita bicara tentang kekuasaan, maka kita harus merujuk dulu pada filsafat kekuasaan. Kemudian pada bicara soal keuangan, mekanisme uang dan lain-lain, maka kita merujuk dulu yang namanya filsafat tentang keuangan, filsafat ekonomi. Nah, jadi filsafat hari ini sudah dijadikan oleh umat manusia mayoritas sebagai landasan satu-satunya untuk melihat atau membentuk satu sistem yang mengatur manusia. Ketika ingin menghukum manusia, maka teori filsafat itu kemudian digunakan, maka muncullah pidana penjara. Nah, salah satu cara melihat bagaimana post-truth itu, pasca kebenaran atau kebohongan filsafat, adalah kita melihatnya dengan pidana penjara ketika teori merasio manusia menggantikan pola pemidanaan yang datangnya dari hukum Tuhan, maka manusia seolah-olah bisa mereview hukum Tuhan, sehingga kemudian cara mempidanakan atau menghukum seseorang yang sudah terbukti melakukan perbuatan kriminal atau perbuatan yang merugikan orang lain, maka hukumannya adalah penjara. Nah, jadi kalau dulu seorang pembunuh bisa langsung dengan hukuman kisos, orang mencuri dengan potong tangan, orang berzina dengan dirajam dan lain-lain. Tapi dengan buah dari filsafat munculnya teori-teori bahwa manusia kemudian merubah mekanisme hukum itu seolah-olah manusia bisa dibina. Nah, dengan pola dibina maka muncullah pidana penjara. Dibina sehingga seolah-olah dia akan bisa pulih kembali dan bisa dikembalikan kepada masyarakat. Nah, post-truth dari wilayah itu, maka nampaklah kita bagaimana hal itu membuahkan suatu hal yang tidak benar. Karena hasilnya adalah penjara menjadi penuh dan orang bukan malah dibina. Nah, itu salah satu titik post-truth untuk melihat bagaimana ketidakbenaran filsafat yang dijadikan sebagai sebuah sistem. Nah, post-truth yang kedua kita bisa melihat dari wilayah ekonomi misalnya, tentang bagaimana uang, transformasi uang. Nah, hari ini, di zaman hari ini, manusia jamak percaya bahwa satu lembar kertas itu adalah uang. Dan manusia percaya dan dibuat percaya, dipaksa percaya bahwa yang namanya byte komputer, pulse elektrik, hal yang goib, yang tidak berwujud, dalam satu lembaran kartu, itu orang percaya itu adalah uang. Nah, jadi ini adalah sebuah post-truth, pasca kebenaran, yang ini berefek pada hajat hidup manusia. Nah, jadi di mana nanti korelasinya terhadap kekuasaan, terhadap bagaimana tirani terjadi, terhadap bagaimana penindasan terjadi, nanti akan kita bisa lihat. Nah, ketika kita bisa melihat bagaimana transformasi uang, yang dulu manusia menggunakan uang itu adalah semuanya emas dan perak, kemudian bertransformasi menjadi kertas, tentu ini berdasarkan pada teori-teori bahwa seolah-olah
yang berhak memberikan nilai itu adalah manusia. Nah, jadi kalau emas dan perak itu nilai yang datang dari Tuhan. Nah, ketika berubah menjadi kertas, satu lembar kertas, maka dibubuhi angka 10 dolar atau misalnya 100 ringgit, maka angka itu seolah-olah punya nilai. Nah, kemudian bertransformasi lagi uang menjadi yang namanya byte komputer, pulse elektrik yang hari ini tidak ada wujudnya. Dan manusia pun mempercayai hal itu. Nah, inilah yang disebut dengan post-truth. Yang ujungnya adalah terjadinya transvaluasi terhadap semua nilai-nilai yang dalam bahasa Nietzsche ini disebut dengan nihilisme. Apa nihilisme? Hilangnya nilai-nilai. Nah, itulah post-truth. Bagaimana kebohongan atau hasil dari filsafat itu tidak menghasilkan yang namanya kebenaran sebagaimana yang disebut oleh Martin Heidegger. Nah, jadi post-truth di sini kita bisa melihat bagaimana hasil dari filsafat yang dulu sudah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali sejak pada masa Mu'tazilah ketika filsafat melanda kaum muslimin. Hal itu sudah diwanti-wanti agar umat manusia menjauhi wilayah ini dan kembali kepada kebenaran yang hakiki. Nah, bagaimana kebenaran yang hakiki itu? Nah, jadi ada beberapa contoh tadi sudah kita gambarkan tentang bagaimana post-truth, pasca kebenaran yang hanya melahirkan kebenaran esensialisme. Nah, jadi istilah Martin Heidegger, post-truth itu adalah suatu kebenaran yang dihasilkan oleh filsafat adalah kebenaran esensialis, bukan lagi kebenaran eksistensialis. Karena manusia melihat yang namanya kebenaran itu berdasarkan pada esensinya dan itu berpisah dari kebenaran yang sebenarnya. Jadi salah satu contoh adalah pada hari ini kebenaran seorang si Fulan bernama Fulan, tentu kebenaran yang muncul dari si Fulan dan bernama Fulan yang ada dalam diri dia itu ditunjukkan dengan yang namanya ID card. Benarkah si Fulan bernama Fulan? Itu adalah karena ID card-nya. Jadi kalau si Fulan, orang tuanya memberi namanya Pilan, tapi ID card-nya berubah menjadi Fulan, maka yang harus dikatakan benar adalah ID card. Jadi manusia lebih percaya yang namanya selembar kertas, yang itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, itu efek pertama. Efek kedua, hari ini jika ada satu orang warga Indonesia berada di Amerika Serikat, wajahnya kulitnya orang Indonesia, tapi dia berada di Amerika Serikat, tapi dia tidak punya ID card, tidak punya paspor, tidak punya visa, maka dia bukan dianggap manusia. Inilah yang terjadi kepada jamaah orang-orang Indonesia yang kemudian masuk dengan paspor ilegal, visa ilegal. Ini diperlakukan kemudian seperti binatang. Padahal dia adalah seorang manusia. Jadi humanity itu adalah produk dari rasionalitas yang kemudian hanya melahirkan tragedi yang membuat membinasakan manusia. Karena manusia lebih percaya kepada kepada ID card itu yang dianggap sebagai kebenaran. Nah, inilah post-truth dari filsafat, bagaimana kebohongan dari filsafat ketika dianggap itu sebagai jalan untuk menuju kepada kebenaran. Nah, jadi kita bisa melihat lagi salah satu contoh bagaimana post-truth dari filsafat ketika soal kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah tentu didasari kepada juga yang namanya sertifikat. Sertifikat ini yang dikeluarkan oleh nation state. Jadi nation state lah yang dianggap sebagai pemilik tanah seantero dunia. Jadi gunung pun itu sudah ada pemiliknya. Pertama, pemiliknya adalah negara atau nation. Nah, nation ketika memberikan syarat kepada satu lembar surat kepada si A, sementara si A ini adalah seorang yang bukan lagi warga negara dari nation itu, tapi dengan diwakilinya dan bisa dibuat dengan pola bawah tangan, maka gunung itu menjadi milik si A, padahal dia tinggalnya adalah di Singapura. Nah, ini adalah post-truth. Bagaimana kebenaran filsafat malah melahirkan yang namanya kebenaran esensialisme, bukan kebenaran eksistensialisme. Nah, jadi banyak sekali wilayah-wilayah, hampir semua segmen yang dulunya merupakan sistem yang berasal dari filsafat, yang hari ini sudah melewati kebenaran. Artinya sudah bergeser kebenaran. Nah, para filosof tidak punya jawaban terhadap hal ini. Kalau ditanya dengan para filosof, maka mereka hanya bilang ini hanya ada era post-truth. So what? Setelah era post-truth bagaimana? Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa realitas
dari apa yang dihasilkan oleh filsafat itu memang tidak melahirkan yang namanya kebenaran, sebagaimana dulu Imam Ghazali mengatakan bahwa filsafat ini bisa dibuat hanyalah sebuah pola untuk cara kita bukan menuju pada kebenaran. Jadi jangan sekali-sekali mengambil hakikat ajaran agama darinya, kata Imam Ghazali. Ibnu Khaldun sudah mengingatkan juga demikian, bahwa filsafat jika digunakan maka akan membawa kita kepada kesesatan. Jadi banyak sekali ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika filsafat digunakan oleh kaum muslimin, mereka sudah mewanti-wanti untuk menyetop atau mencegat paham ini agar tidak menjadi pondasi dalam menentukan suatu yang namanya wujud. Nah, kemudian pasca era Mu'tazilah, filsafat berhenti dalam dunia kaum muslimin. Filsafat kemudian banyak diambil oleh orang-orang Eropa, maka melahirkan yang namanya Renaissance. Nah, Renaissance inilah menjadi pola besar atau menjadi rujukan besar sehingga melahirkan yang namanya modernitas, era modern. Nah, sebelum pada waktu masa Renaissance, kita masih melihat bagaimana ada dua kebenaran ganda, sebagaimana yang disebut oleh Thomas Aquinas. Ini adalah era skolastik. Nah, era skolastik ini masih merujuk pada filsafat klasik. Nah, era skolastik itu masih mengakui ada yang dua kebenaran. Kebenaran itu satu bisa bersumber dari akal, yang kedua bisa bersumber dari wahyu. Nah, Thomas Aquinas dalam bukunya Twiss-Warden Theory menyebut hal itu. Tapi sejak era René Descartes lah yang mulai mengeliminasi bahwa yang namanya kebenaran adalah mutlak, harus bersumber dari akal penyelidikan manusia. Jadi Descartes mulai mengeliminasi kebenaran ala wahyu. Jadi yang sebelumnya juga sudah dikumandangkan oleh Francis Bacon, kemudian muncul lagi Immanuel Kant, kemudian muncul lagi Einstein, Karl Marx, dan lain-lain, dan para filosof-filosof era modern. Nah, maknanya adalah sejak era modern, maka manusia yang menentukan semua sistem. Manusia yang mengatur dirinya sendiri. Sebagaimana Voltaire mengatakan bahwa Tuhan itu tidak perlu lagi dipatuhi karena Tuhan dianggap sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Jadi seolah-olah urusan hukum, urusan kekuasaan, urusan ekonomi, keuangan, dan lain-lainnya, itu adalah merupakan wilayah domain manusia. Nah, disinilah filsafat membedakan antara perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Jadi menurut Voltaire tadi, Tuhan itu dianggap hanya sebagai pembuat di awal. Ketika perjalanan kehidupan ini, Tuhan itu tidak lagi terlibat. Sebagaimana Einstein ketika melempar bola, kemudian bola itu turun ke bawah, itu dianggap adalah perbuatan dirinya, itu adalah perbuatan manusia. Leibniz mengatakan bahwa Tuhan itu bukan dalang. Nah, para filosof-filosof modern inilah yang kemudian mengarahkan manusia kepada jurang ketidakmanusiaan sehingga melahirkan yang namanya post-truth. Sehingga kemudian manusia berhak membuat kertas itu menjadi uang. Dan itu wajib dipaksakan kepada seluruh umat manusia seantero dunia by system. Dan tentu diciptakan yang namanya hukum untuk bisa memaksa itu disebut dengan reason law, hukum rasio. Socrates mengatakan dalam buku Plato, The Laws, dia membuat skema hukum bahwa hukum itu ada dua. Hukum natural law dan hukum reason law. Era modern hari ini, manusia hanya melaksanakan satu model hukum, yaitu adalah reason law, tentu yang dihasilkan dari yang namanya filsafat tadi. Nah, dari sanalah kemudian eliminasi kebenaran hukum, kebenaran Tuhan, itu tidak lagi dianggap sebagai suatu kebenaran, sebagaimana pola Descartes tadi yang mengatakan demikian. Dari Descartes, kemudian pahamnya Immanuel Kant, teori empirisme, dan lain-lain, sehingga kemudian berujung juga pada Karl Marx yang mengatakan bahwa segala sesuatunya adalah materi. Bahwa yang dianggap sebagai wujud itu adalah materi, being itu adalah materi. Jadi hal-hal yang imaterial itu dianggap bukan lagi sebagai rujukan dari kebenaran. Maka segala sesuatunya, hukum sekalipun, itu harus yang bisa dilihat secara tertulis. Jadi manusia hanya merujuk kepada pola indrawi semata. Jadi indrawilah yang menjadi rujukan tunggal untuk melihat bagaimana kebenaran. Hanya johir saja. Jadi yang hal-hal sifatnya fisika, itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Nah, yang metafisika ini dianggap sebagai yang nomor dua. Jadi
inilah yang kemudian melahirkan yang namanya post-truth dalam berbagai lini sebagaimana tadi contoh yang saya sebutkan di awal. Nah, jadi post-truth dari hasil buah dari filsafat ini, sebagaimana yang disebut bahwa oleh Nietzsche, oleh Heidegger, bahwa filsafat itu tidak melahirkan yang lagi namanya kebenaran. Yang ada hanya kebenaran esensialisme yang itu berpisah atau berbeda dengan kebenaran eksistensialisme. Dengan contoh ID card tadi. Hal inilah yang membuat kita harus kembali berpikir. Heidegger mengatakan, what are you call it thinking? Apa yang engkau anggap berpikir? Karena Descartes dulu mengatakan bahwa semuanya harus masuk dalam wilayah akal penyelidikan pikiran manusia. Itu yang disebut dengan makanya melahirkan yang namanya kebenaran. Nah, jadi jangan terima apapun sebelum masuk dalam resume akal penyelidikan manusia. Jadi urusan tentang termasuk soal Tuhan, termasuk soal manusia, termasuk soal alam, itu harus masuk dalam resume akal pikiran manusia. Itulah yang dikatakan dengan filsafat oleh Descartes. Nah, inilah yang banyak mempengaruhi dunia, yang kemudian Machiavelli juga melontarkan teori filsafat kekuasaannya dengan bukunya Il Principe, bahwa yang namanya penguasa adalah mereka yang bisa merebut dan mempertahankan kekuasaan. Machiavelli menolak bahwa kekuasaan itu adalah vox rei, vox dei, suara raja, suara Tuhan. Karena pada masa itu mereka menyerang yang namanya dogma gereja Roma, bahwa segala sesuatunya adalah merupakan kedaulatan Tuhan. Nah, dari sumber dari Machiavelli kita bisa juga melihat bagaimana Montesquieu menteorikan tentang bahwa kekuasaan itu haruslah check and balance system. Jadi by sistem yang harus saling mengkoreksi. Inilah yang kemudian digunakan oleh umat manusia hari ini dengan trias politika. Kemudian muncul lagi namanya Jean Bodin bahwa tentang kedaulatan, bahwa seorang raja itu harus berdaulat penuh. Seorang pemimpin haruslah berdaulat penuh, tidak lagi terpengaruh oleh anasir kekuasaan yang bersifat dari eksternal, termasuk dari agamawan. Nah, inilah yang ditolak oleh Jean Bodin ketika dulu melihat bagaimana raja dikontrol oleh gereja Roma. Sampai kemudian puncaknya adalah Rousseau. Rousseau mengatakan teorinya, filsafat politik tentunya, bahwa yang namanya kedaulatan itu bukan berasal dari Tuhan, berasal dari rakyat. Kedaulatan manusia. Nah, inilah wujud bagaimana teori bahwa Tuhan itu hanya didudukkan sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Munculnya adalah kedaulatan manusia. Jadi filsafat melahirkan bahwa yang ada dalam wilayah dunia kehidupan kita hari ini itu hanyalah perbuatan manusia, bukan perbuatan Tuhan. Nah, inilah yang melahirkan yang namanya post-truth. Teori kebohongan sebagaimana yang hari ini menjadi populis. Nah, jadi filsafat tentu memisahkan bahwa seolah-olah ketika Einstein melempar bola itu adalah perbuatan dirinya, membuktikan bahwa Tuhan tidak hadir. Itu bukan perbuatan Tuhan. Inilah yang bertentangan secara akidah dan inilah yang membahayakan umat manusia. Mengapa demikian? Karena manusia percaya bahwa apa yang berlangsung dalam kehidupan ini bukanlah atas dasar ruang gerak manusia, sebagaimana dikatakan oleh Leibniz bahwa Tuhan itu bukan dalang. Jadi paham dalam sebelumnya bahwa Tuhan itu adalah mengatur segala sesuatunya. Tapi paham yang dulu hidup dalam gereja Roma ketika abad pertengahan itu seperti paham Jabariyah. Jadi di mana satu sisi terjadi penyimpangan, fatalisme, sehingga kemudian orang dipaksakan untuk mematuhi apapun yang muncul dari tafsir gereja Roma tanpa melewati lagi pandangan akalnya. Nah, inilah yang kemudian melahirkan orang menolak itu semua, sehingga kemudian antitesanya muncul dari paham Jabariyah, itu adalah paham Qadariyah, bahwa segala sesuatunya adalah perbuatan manusia. Nah, itulah yang terjadi pada era Renaissance, bahwa kemudian segala sesuatunya adalah manusia, itu dianggap sebagai aktor. Padahal Tuhan adalah sebagai aktor. Nah, dari sini dampak besarnya adalah manusia pun merasa bahwa hal-hal yang terjadi pada dirinya, hal-hal yang terjadi pada alam semesta, itu bukan lagi perbuatan Tuhan. Gunung meletus, maka manusia kemudian menyelidiki apa sebenarnya penyebab alam dari gunung meletus. Orang tidak berpikir, mengapa gunung itu meletus, apakah itu datang dari Tuhan. Maka dicarilah sumber pusat gempa. Sumber bagaimana gunung itu dengan metode saintifik. Nah, jadi sangat minim sekali ketika kita melihat gunung meletus bahwa itu adalah dianggap sebagai perbuatan Tuhan. Nah, kemudian ketika manusia
saling iri, saling dengki, dan lain-lain, ketika seorang manusia itu mendapat musuh, maka dia menganggap itu adalah perbuatan si manusia itulah yang memusuhi dirinya. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah saling emosional. Tapi kalau kita diajari dengan pola bagaimana bahwa segala sesuatunya itu adalah perbuatan Tuhan, maka yang memusuhi si A, yang si A bisa memusuhi diri saya, si B bisa memusuhi diri saya dengan sifat-sifat iri, dengki, dan lain-lain. Maka jalan kita adalah harus connect dulu kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, supaya dia bisa merubah diri si A. Nah, tapi Leibniz sudah mengatakan bahwa Tuhan itu bukan dalang. Dengan teori itu, bahwa diri kita tidak lagi memerlukan yang namanya Tuhan. Alhasil kita pun meladeni permusuhan itu, dan itulah yang menyebabkan yang namanya perang dunia. Itulah genosida pada era modern, dan itu adalah post-truth dari hasil filsafat. Nah, jadi manusia menganggap bahwa segala sesuatunya itu adalah perbuatan manusia, jadi Tuhan dianggap bukan lagi sebagai penyebab, sebagai aktor. Nah, alhasil terhadap dikotomi yang paling besar adalah pemisahan terhadap musibah dan anugerah. Nah, jadi dengan filsafat orang menganggap bahwa musibah itu atau bencana itu adalah hasil perbuatan manusia sendiri, bukan merupakan perbuatan Tuhan. Nah, posisi inilah yang kemudian sangat membahayakan sekali secara akidah, yang menyebabkan manusia hanya berpikir bahwa manusia adalah sebagai penyebab dan manusia sebagai solusi. Manusia melupakan tentang Tuhan karena perbedaan, karena adanya dikotomi antara perbuatan manusia dan perbuatan Tuhan. Nah, jadi manusia pun mengatur hukum sendiri, membuat pola kekuasaan sendiri, membuat pola keuangan sendiri, yang hanya berujung kepada ada munculnya satu tirani atau oligarki keuangan yang hanya munculkan satu oligarki kekuasaan, yang menyebabkan hukum pun tidak berkeadilan. Inilah post-truth yang bisa kita lihat pada zaman hari ini, yang merupakan hasil dari buah filsafat. Nah, jadi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fil anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika Allahul yasir. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakanmu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, jadi dampak dari pola pikir filsafat, terjadinya pemisahan antara perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia, sehingga kita bisa melihat bagaimana efeknya adalah semua bencana yang terjadi pada alam semesta, yang terjadi pada diri kita, itu bukanlah perbuatan Tuhan. Sehingga kita pun merasa bahwa tidak mementingkan untuk memohon kepada Tuhan untuk bagaimana agar kita tidak terkena musibah dan bencana. Nah, jadi dampak buruknya lagi adalah dengan pola saintifik, dengan pola filsafat, kita memisahkan bahwa perbuatan baik itu datang dari Tuhan, perbuatan buruk datang dari manusia, datang dari selain Tuhan. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang Persia ketika zaman Nabi Rasulullah SAW. Maka orang Persia menganggap perbuatan buruk itu datang dari setan, yang kemudian mereka menyembah api. Nah, jadi pola inilah yang kemudian membuat manusia menjadi terdikotomi karena terpengaruh dengan pola pikir johirnya, pola pikir filsafat. Ya, yang kedua, merasa bahwa semuanya adalah perbuatan manusia, sehingga manusia merasakan bahwa bencana dan anugerah itu bukan datang dari Tuhan. Padahal di balik bencana itu adalah anugerah buat orang lain. Di balik anugerah itu adalah bencana buat orang lain. Inilah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan ini bisa kita lihat dan kita rasakan bersama. Nah, jadi dari post-truth pembahasan ini kita bisa melihat bagaimana filsafat hari sudah tidak lagi menemukan kebenaran. Bagaimana jalan kita kembali? Jalan kita kembali adalah dengan pola pikir tasawuf. Dengan pola tasawuf maka kita akan bisa menemukan kebenaran hakiki, dan itu adalah Islam. Insya Allah ke depan kita akan bisa membahas bagaimana pola perbandingan antara filsafat dan tasawuf sebagaimana dulu diungkapkan oleh para ulama-ulama ketika mereka membendung paham Mu'tazilah sehingga membangkitkan kembali kejayaan Islam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.